Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di Belajar Berkebun. Untuk kali ini kita akan belajar cara membuat JPT alami dari kecambah, kemudian rebung, bawang merah, dan juga dari lidah buaya. ZPT atau zat pengatur tumbuh hampir didapatkan di semua tanaman, di mana ZPT perangsang tumbuh terdiri dari auksin, sitoksin, dan giberelin. Pada umumnya, ZPT berada pada daun, batang, dan akar tanaman. ZPT dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman, dan apabila sampai ke jaringan target, persistensinya lama di dalam jaringan target. Adanya interaksi dengan ZPT lain, baik yang bersifat aditif, sinergis, maupun antagonis. Tanaman yang diperlakukan adalah tanaman yang sehat, serta tergantung pada genotip dan kondisi fisiologis jaringan tanaman. Auksin jenis hormon yang mudah ditemukan di pucuk daun, pucuk akar, dan pucuk batang. Intinya di setiap pucuk bagian tanaman, seperti bunga pun terdapat kandungan auksin. Peran utama dari hormon ini adalah membantu percepatan pertumbuhan tanaman. Secara spesifik, peran hormon auksin antara lain adalah meningkatkan sintesis protein, pembelahan dan pengembangan dinding sel, kemudian perpanjangan akar, pertumbuhan batang, pertumbuhan buah, merangsang partenokarpi, yakni kondisi di mana buah terbentuk tanpa pembuahan. Dan pada buah partenokarpi jumlah kandungan hormon auksinnya sangat banyak. Kemudian juga fungsi dari hormon atau peran dari hormon auksin adalah merangsang dominasi afikal atau tunas atas. Apabila dilakukan pemotongan topping pada ujung tunas batang, maka akan tumbuh tunas baru pada ketiak daun atau tunas samping. Dan ZPT banyak dijual di pasaran, namun sebagai alternatif kita bisa membuat sendiri dengan bahan-bahan seperti yang sudah saya sebutkan di atas, yaitu kecambah atau tauge, kemudian juga rebung, bawang merah, lidah buaya, dengan masing-masing peran dan manfaat masing-masing dari bahan-bahan tersebut. Baik, kita lanjut saja ke cara pembuatan ZPT, dan nantinya untuk ZPT yang kita buat yang sudah kita simpan selama paling tidak 7 hari, dosisnya yang kita aplikasikan adalah 100 sampai 150 ml per 15 liter air untuk aplikasi semprot. Berikut cara pembuatan ZPT, silahkan disimak. Baik, untuk bahan-bahannya yang kita perlukan adalah yang pertama bawang merah. Bawang merah ini mengandung zat-zat atau senyawa yang bermanfaat ya, baik untuk tanaman. Dan zat-zat yang dimaksud itu diantaranya adalah kalium, zat besi, magnesium, hingga tembaga. Kemudian untuk manfaat bawang merah itu untuk tanaman diantaranya adalah mempercepat pertumbuhan dan perkembangan tanaman, membuat batang tanaman menjadi lebih kuat, mendorong tanaman untuk berbunga dan berbuah, kemudian mencegah kerontokan bunga dan buah pada tanaman,
meningkatkan hasil panen dari tanaman, kemudian meningkatkan kualitas hasil tanaman itu sendiri, dan meningkatkan daya tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Kemudian bahan berikutnya adalah rebung bambu. Ini rebung bambu. Rebung bambu atau tunas muda dari bambu ini selain sehat untuk dikonsumsi manusia, juga bermanfaat bagi tanaman lainnya yang kaya akan kandungan nutrisi. Kemudian apa saja yang terkandung dalam rebung bambu ini? Di antaranya adalah berbagai macam vitamin seperti vitamin A, vitamin B6, vitamin E, tiamin, riboflavin, kemudian niacin, asam folat, dan asam pantotenat. Selain kaya akan vitamin, bambu muda juga akan kaya akan mineral yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Termasuk diantaranya adalah kalsium, magnesium, kemudian fosfor, kalium, natrium, seng, tembaga, mangan, selenium, dan juga zat besi. Selain itu, rebung bambu juga sumber protein ya. Dalam 100 gram rebung bambu itu memiliki sekitar 2 sampai 2,5 gram protein. Protein yang ditemukan dalam bambu terdiri dari 17 asam amino esensial dan 2 asam amino semi esensial. Kemudian sebelum ke bahan berikutnya juga kita jelaskan sedikit untuk rebung bambu ini. Bila dibuat sebagai POC atau pupuk organik cair, karena tunas bambu yang masih muda ini memiliki kandungan berbagai mineral yang dibutuhkan tanaman untuk proses pertumbuhan seperti kalsium, magnesium, fosfor, kalium, natrium, dan sebagainya itu, maka dengan mencampur bahan-bahan lain akan semakin memperkaya kandungan pupuk organik cair buatan sendiri. Kemudian kita ke bahan berikutnya. Ini ada lidah buaya. Lidah buaya. Ini yang sudah kita potong-potong ya, lidah buayanya. Untuk lidah buaya ini sendiri, kandungan yang terdapat dalam lidah buaya itu terdapat unsur hara makro berupa kalium, kalsium, dan magnesium. Sedangkan untuk unsur hara mikro, lidah buaya meliputi unsur ferum, besi, mangan, kemudian cuprum atau tembaga, zinc atau seng ya. Kemudian untuk lidah buaya ini dianggap bisa menjadi pupuk tanaman karena dia juga memiliki kandungan zat perangsang tumbuh ZVT berupa hormon auksin dan giberelin. Kemudian untuk bahan berikutnya yang kita siapkan ada kecambah atau tauge ya. Ini kecambah atau tauge. Untuk kecambah atau tauge ini mengandung auksin yang besar dan bisa sebagai alternatif pengganti vitamin B1. Yang kita tahu biasanya vitamin B1 digunakan juga sebagai perangsang akar ya, perangsang tumbuh akar pada proses penyemaian atau pembibitan. Kemudian untuk peran hormon auksin sendiri yang terdapat pada kecambah atau tauge ini antara lain meningkatkan sintesis protein, kemudian pembelahan dan pengembangan dinding sel, untuk perpanjangan akar juga atau root initiation, ada pertumbuhan batang juga akan lebih bagus, serta juga untuk merangsang pertumbuhan buah. Selain itu juga untuk gunanya untuk merangsang partenokarpi, yakni kondisi di mana buah terbentuk tanpa pembuahan atau polinasi, dan juga merangsang dominasi apikal atau tunas atas. Itu tadi untuk bahan-bahan yang kita perlukan. Kemudian nanti akan kita larutkan bahan-bahan tersebut
setelah kita blender ya. Ini kita sudah siapkan blendernya. Untuk melarutkannya kita perlu menggunakan air kelapa. Ini sekitar 2 liter air kelapa sudah kita siapkan. Adapun untuk fungsi dari air kelapa sendiri adalah selain sebagai pencampur ya, pelarut bahan-bahan ZPT yang kita buat, air kelapa ini berguna sekali karena merupakan sumber hara bagi tanaman karena menyimpan unsur hara seperti nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, kalsium, dan sejumlah unsur makro lainnya, sehingga dapat meningkatkan produktivitas tanah dan hasil produksi tanaman. Air kelapa ini tidak dapat langsung kita gunakan pada kegiatan kita sehari-hari langsung ya untuk tanaman, melainkan harus dirombak atau didekomposisi agar dapat digunakan di berbagai tanaman. Kita gunakan sebagai pemupukan nanti. Jadi harus kita fermentasi dulu, kita dekomposisi, dan untuk itu kita memerlukan E4 ya, E4, kemudian juga molase. Tapi berhubung kita tidak tersedia untuk E4, kita akan gunakan Yakult. Kemudian untuk molasenya kita gunakan pengganti adalah gula merah. Untuk bahan-bahan ini sendiri untuk pembuatan sekitar 5 liter ZPT itu kita memerlukan bawang merah sebanyak 200 gram, kemudian juga rebungnya ini 200 gram, kecambah juga 200 gram, kemudian lidah buaya juga kita pakai 200 gram, termasuk juga untuk gula merahnya kita gunakan 200 gram untuk bahan-bahannya. Kemudian untuk Yakultnya sebagai pengganti E4 ini kita gunakan 2 botol ya, 2 botol Yakult. Ini kita siapkan 2 botol Yakult ya, yang kita gunakan nanti untuk proses dekomposisi, proses fermentasi dari bahan-bahan ZPT yang kita buat. Nanti semua bahan-bahan setelah kita blender
Kemudian berikutnya kita blender untuk kecambahnya ya, karena tidak bisa jadi satu tadi, tidak cukup, tidak muat tempatnya. Untuk mempermudah proses penghancuran gula merah yang kita gunakan sebagai pengganti molase, kita gunakan sedikit hasil dari blender kecambah tadi ya. Kita gunakan airnya agar mudah proses untuk menghancurkan gula merahnya. Langsung aja kita blender. Baik. Kemudian kita kocok lagi agar tercampur sempurna.
cukup. Baik, sudah selesai ya untuk proses pencampurannya sendiri. Dan campuran bahan-bahan ini yang sudah kita tambahkan Yakult dan kemudian juga gula merah sebagai pengganti molase, ini kita simpan di tempat yang terhindar dari sinar matahari langsung, di tempat yang gelap selama setidaknya 1 minggu ya. Kemudian nanti akan bisa kita aplikasikan sebagai ZPT atau zat pengatur tumbuh atau zat perangsang tumbuh juga bisa, sebagai pupuk organik cair sekaligus ya untuk tanaman kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.